Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawana Damanik dari Prodi Teknik Komputer kelas CE1C. Di sini saya akan menjelaskan program untuk mengimport data, menampilkan data, menghitung distribusi frekuensi, dan menghitung statistik. Berikut adalah penjelasan cara kerja program untuk setiap menu. Yang pertama adalah menginput data. Kita diminta untuk memasukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Setelah itu, kita juga diminta untuk memasukkan data sebanyak jumlah yang telah diinput sebelumnya. Di sini kita menggunakan perulangan for. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array data. Yang kedua adalah menampilkan data. Program akan menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya dengan menggunakan fungsi tampilkan data. Di sini juga kita menggunakan perulangan for. Yang ketiga adalah menghitung distribusi frekuensi. Program akan menghitung distribusi frekuensi dari data yang telah dimasukkan. Distribusi frekuensi terbagi menjadi 5 range, yaitu 0 sampai dengan 20, 21 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 100. Setiap data akan dicek dan dihitung frekuensinya sesuai dengan range yang telah ditentukan. Hasil distribusi frekuensi akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi distribusi frekuensi. Yang keempat ialah menghitung statistik. Program akan menghitung statistik dari data yang telah dimasukkan. Statistik yang dihitung meliputi mean atau rata-rata, minimum, dan maksimum dari data. Hasil perhitungan statistik akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi statistik. Selain itu terdapat juga while atau true, yaitu sebuah loop yang akan terus berjalan selama kondisinya benar atau true. Dalam proses program ini, while atau true digunakan untuk membuat program terus berjalan sampai user memilih menu nomor 5 yaitu keluar. Program akan keluar dari loop dan berhenti dijalankan. Adapun switch case digunakan untuk memilih aksi yang akan diambil berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan oleh user. Ketika user memilih menu tertentu, switch case akan mengecek pilihan menu tersebut dan menjalankan aksi yang sesuai dengan pilihan menu tersebut. Misalnya, jika kita memilih menu nomor 1, maka program akan menampilkan untuk memasukkan jumlah data. Dan jika kita memilih menu nomor 2, maka program akan disuruh untuk menampilkan data. Contohnya, mari kita run. Jika kita memilih nomor 1, maka program akan meminta user untuk memasukkan jumlah data yang ingin dimasukkan. Setelah itu, program akan memanggil fungsi input data, yaitu data n, untuk meminta user memasukkan data sebanyak n kali. Data yang dimasukkan oleh user akan disimpan dalam array data. Misalnya, kita masukkan sebanyak 5 data. Setelah itu, jika kita memilih menu yang kedua, yaitu tampilkan data, program akan memanggil fungsi tampilkan data untuk menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Data-data yang dimasukkan akan ditampilkan di layar. Jika kita memilih menu yang ketiga, program akan memanggilkan fungsi distribusi frekuensi untuk menghitung distribusi frekuensi dari data yang telah dimasukkan. Fungsi ini akan mengkelompokkan data ke dalam 5 range yang sudah saya bilang tadi, yaitu 0 sampai dengan 20, 21 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 100, dan menghitung berapa kali setiap range yang muncul di dalam data. Jika kita memilih menu nomor 4, maka program akan memanggil fungsi statistik untuk menghitung statistik sederhana dari data yang telah dimasukkan. Fungsi ini akan menghitung rata-rata atau mean, minimum, dan maksimum dari data yang telah dimasukkan. Dan jika kita memilih menu yang kelima, maka
program akan keluar dan berhenti dijalankan. Dan tampilannya ialah sesuai dengan yang diinput, yaitu perhitungan selesai. Adapun fungsi return dalam program ini ialah untuk mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0. Nilai 0 yang dikembalikan menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses atau tanpa adanya kesalahan. Contoh ialah jika kita memilih selain dari menu ini, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid dan kita akan disuruh mengulang untuk memilih kembali menunya sampai benar-benar memilih menu yang benar atau true. Contohnya mari kita run. Kita memilih menu yang tidak ada dalam pilihan. Maka yang ditampilkan adalah pilihan tidak valid dan kita dipersilakan untuk memilih ulang kembali sampai yang kita pilih itu bernilai true. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.